Anda pernah dengar nasihat investasi yang bilang, taruh aja 1-2% aset di Bitcoin. Katanya buat asuransi gitu. Nah, tokoh kita hari ini, Michael Saylor dari MicroStrategy, wah pandangannya beda banget. Beda jauh ya? Ya, logikanya gini, kalau memang yakin sama sesuatu, kenapa cuma berani taruh sedikit? Kan aneh. Dia bilang itu kayak nyuruh Michael Jordan main basket, tapi sesekali coba panahan sama renang juga buat jaga-jaga katanya. Nah, Fokus itu penting menurut dia. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal kupas wawancara seru banget sama Michael Saylor, Executive Chairman MicroStrategy. perusahaan yang lagi heboh banget ya? Betul. Gara-gara mereka punya Bitcoin banyak banget, katanya sih udah lebih dari 400.000 Bitcoin. Gila kan? Iya, betul sekali. Nah, sumber kita ini langsung dari wawancara Sailor sendiri, jadi kita bisa dapat perspektif orang dalam lah soal strategi mereka yang ya bisa dibilang radikal banget ini. Kita akan coba telusuri nih, kenapa sih MicroStrategy sampai nekat banting setir ke Bitcoin? Terus gimana caranya mereka bisa ngumpulin modal miliaran dolar buat beli terus? Dan juga visi besarnya Saylor soal Bitcoin sebagai aset cadangan dunia di masa depan. Tujuan kita jelas ya, coba pahami logika di balik pertaruhan gede ini dan apa artinya buat Anda yang ngikutin dunia finansial dan teknologi. Oke, siap. Mari kita bedah bareng-bareng. Gimana sih awalnya semua ini? Ternyata, bukan dari kondisi yang bagus ya, malah sebaliknya. Justru dari situasi yang lumayan sulit ya. Nah, itu dia. Masalahnya, bisnisnya mandek. Pertumbuhannya antara nol ya, bayang banter 5% lah. Ditambah lagi, bunga bank anjlok banget, hampir nol. Jadi, uang 500 juta dolar di bank itu, yang nganggur aja, nggak menghasilkan apa-apa. Malah nilainya turun karena inflasi. Mereka kayak terjepit gitu ya. Betul. Kalah saing sama raksasa teknologi yang disebut Magnificent Seven itu. Mereka nyedot semua modal, semua talenta terbaik. Saham MicroStrategy sendiri, wah nggak laku. Nggak liquid, jarang ada yang beli jual. Opsi saham buat karyawan juga nggak menarik. Investor yang nggak ngelirik sama sekali. Iya, Saylor sendiri mandarin perusahaannya itu kayak di ujung tanduk. Menurut dia cuma ada 3 pilihan waktu itu. Pertama, ya udah jual aja perusahaannya, kayak yang dilakuin hampir semua pesaing mereka. Kedua, mati pelan-pelan. Maksudnya ya habisin aja kas buat bonus gede-gedean biar orang penting nggak kabur. Tapi ini cuma nunda masalah kan? Cuma beli waktu aja ya. Betul. Atau pilihan ketiga, nah ini dia, lakukan sesuatu yang benar-benar beda. Transformasional, ambil resiko besar. Mereka sempat sih coba cari perusahaan teknologi lain buat diakuisisi, tapi ya gitu, nggak ada yang pas atau nggak cukup uangnya dengan 500 juta dolar itu. Nah, di tengah situasi yang kayak gitu, putus asa gitu ya, muncullah Bitcoin sebagai pilihan. Tapi bukan sekedar iseng beli ya. Bukan, ini menariknya. Saylor ngelihatnya itu bukan cuma aset buat spekulasi. Visinya lebih jauh. Dia bilang Bitcoin itu kayak Facebook atau Google untuk uang. Jadi semacam jaringan moneter global yang bakal dominan di masa depan. Wah, analogi yang kuat ya. Iya kan? Jadi ide buat pakai kas 500 juta dolar yang nganggur itu, buat beli Bitcoin, itu rasanya kayak beli perusahaan baru yang menurut dia pertumbuhannya 60% setahun. Dia sendiri bilang ini lemparan strategis Hail Mary. Langkah nekat yang lahir dari frustrasi. Ini penting nih. Awalnya bukan karena analisis kripto mendalam, tapi karena kepepet, butuh nyelamatin perusahaan. Sebuah pertaruhan besar ya dari kondisi terdesak. Dan ternyata langkah Hail Mary itu berhasil. Di luar dugaan malah. Harga Bitcoin kan naik gila-gilaan tuh. Langsung efek ya ke sahamnya. Iya, saham MicroStrategy MSTR itu ikut terbang tinggi banget. Nah, kenaikan harga saham ini yang jadi kunci ngebuka pintu kesempatan baru buat mereka. Betul. Momentumnya pas banget dan mereka pinter manfaatinnya buat masuk ke pasar modal. Langkah pertama, mereka terbitin obligasi konversi. Obligasi konversi? Itu gimana tuh maksudnya? Gampangnya gini, itu utang, tapi si pemberi utang punya pilihan buat nuker utangnya jadi saham MSTR kalau nanti harga sahamnya naik. Nah, kuncinya mereka bisa dapat bunga super rendah, cuma 0,75%. Cuma segitu, murah banget ya. Iya, Saylor malah bilang itu kayak dapat uang hampir gratis. Kenapa bisa? Ya karena investor tertarik sama potensi untung kalau saham MSTR ikutan naik gara-gara Bitcoin. Hampir gratis. Wah, menarik pola pikirnya.
Tapi nggak berhenti di situ kan? Enggak dong, lanjut terus. Mereka malah berhasil terbitin lagi obligasi nilainya 1 miliar dolar dengan bunga 0%. Serius? 0%? Gimana ceritanya? Iya, 0%. Pinjam duit tanpa bayar bunga sama sekali. Selain itu, mereka juga ambil pinjaman bank biasa, 500 juta dolar, bunganya 6%. Ini lebih normal sih. Tapi ya tetap aja, mereka yakin kenaikan Bitcoin bakal jauh lebih tinggi dari biaya bunga itu. Gila juga ya strateginya. Terus ada lagi nih yang katanya inovasi terbesar mereka soal cari dana. ATM offering. Apalagi tuh? Bukan mesin ATM kan? Haha, bukan dong. ATM di sini itu at the market offering. Bayangin aja kayak perusahaan punya keran saham gitu. Mereka bisa buka keran itu kapan aja, pas harga sahamnya lagi bagus, terus jual sedikit-sedikit saham baru langsung ke pasar. Oh, jadi nggak langsung jual banyak gitu ya? Betul. Beda sama kalau jual saham besar-besaran sekaligus, yang biasanya bikin harga langsung anjlok. Dengan ATM ini, mereka bisa netesin saham dikit-dikit. Manfaatin pas harga saham MSTR lagi premium. Maksudnya lebih tinggi dari nilai Bitcoin per saham yang mereka punya. Ini penting banget biar bisa terus nambah modal tanpa merusak harga saham. Oke, paham. Jadi kalau dirangkum nih ya strateginya itu. Beli Bitcoin, terus-terusan pakai duit dari utang murah, kayak obligasi tadi, sama dari jual saham baru lewat ATM itu. Terus utangnya diatur ulang gitu ya, di refinance. Dan yang paling penting, katanya harus akretif. Nah, akretif ini apa sih maksudnya? Akretif itu, gampangnya gini. Setiap langkah yang mereka ambil, mau itu keluarin utang atau saham baru, itu harus dirancang biar nambah nilai buat pemegang saham lama. Nambah nilai per sahamnya ya? Iya, betul. Jadi meskipun jumlah saham yang beredar nambah, nilai per lembar sahamnya justru naik. Kenapa? Karena aset Bitcoin yang dibeli pakai dana baru itu, nilainya atau potensi naiknya lebih besar daripada biaya nambahin saham atau utang tadi. Ini penting buat jaga kepercayaan investor kan? Nah, pakai strategi ini, sebelum ada lonjakan gede baru-baru ini, mereka udah berhasil ngumpulin sekitar 10 miliar dolar modal dalam 4 tahunan. Gede juga ya, 10 miliar dolar. Tapi perjalanannya kan nggak mulus terus ya. Ada yang namanya crypto winter tuh. Oh iya, itu fase berat banget. Bitcoin anjlok dari sekitar 66.000 dolar sampai ke 16.000 dolar. Jauh banget jatuhnya. Wah, dalam juga ya. Tapi habis itu ada titik balik lagi kan di awal 2024. Apa tuh yang terjadi? Nah, Januari 2024, akhirnya SEC, regulator di AS, nyetujuin ETF Bitcoin Spot. Banyak tuh yang langsung mikir, waduh tamat deh MicroStrategy. Kenapa gitu? Iya kan logikanya ngapain beli saham MSTR yang rumit kalau bisa beli ETF Bitcoin langsung, lebih gampang. Oh iya, bener juga. Tapi di saat yang sama ada peristiwa penting lain, halving Bitcoin, yang udah ditunggu-tunggu. Halving ini kan motong hadiah buat penambang Bitcoin. Akibatnya, pendapatan penambang terancam turun. Nah, para trader yang suka main di pasar volatil, mereka mulai geser strategi. Geser kemana? Mereka keluar dari saham-saham perusahaan tambang Bitcoin, terus cari mainan baru buat trading volatilitas Bitcoin. Dan pilihannya jatuh ke MicroStrategy. Kenapa MSTR? Tepat. Ada beberapa alasan. Pertama, pas ETF baru keluar, produk turunannya kayak opsi itu belum ada. Sementara MSTR, pasarnya udah jalan, udah liquid. Kedua, nah ini yang paling seru. Trader sadar kalau volatilitas saham MSTR itu ternyata lebih tinggi dari volatilitas Bitcoin itu sendiri. Lebih tinggi. Kok bisa? Kan MSTR isinya cuma Bitcoin. Gimana ceritanya? Nah, ini dia poin kuncinya. Seller sendiri ngaku baru sadar banget nilainya pas momen ini. Volatilitas Bitcoin aja udah tinggi kan, sekitar 60% setahun. Bandingin sama S&P 500 yang cuma 15%. Tapi MSTR, karena punya kartu truf, yaitu manajemen bisa nerbitin utang atau jual saham lewat ATM tadi, kapan aja, ini nambah lapisan ketidakpastian. Potensi harga naik turunnya jadi lebih liar. Jadi kayak ada turbonya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Volatilitas MSTR itu bisa nyampe 75% sampai 120%. Gila kan? Akibatnya, pasar opsi MSTR meledak. Volumenya sampai 95 miliar dolar. Jadi nomor satu waktu itu buat aset yang nyangkut ke Bitcoin. Wow, jadi volatilitas yang biasanya dihindari ini malah jadi jualan utama mereka ya? Persis.
Volatilitas super tinggi ini kayak magnet buat trader opsi sama pemain arbitrase. Buat gambaran ya, kalau jual opsi call hak beli di saham MSTR, potensi untung setahunnya bisa sekitar 220%. 220%, gede banget. Jauh kan? Di atas jual opsi call Bitcoin sekitar 100% atau S&P 500 paling cuma 15%. Nah, ini yang disebut Sailor, mekanisme leverage berulang atau levered flywheel. Kasarnya gini, volatilitas tinggi, narik trader, harga saham MSTR jadi premium, MSTR jual saham utang pas lagi premium, hasilnya buat beli Bitcoin lagi, aset nambah, potensi volatil naik lagi, muter terus. Roda gila yang muntungin gitu ya. Tiap putaran nambah nilai. Betul. Dan ini makin kencang muternya setelah Oktober 2024. Ada apa setelah Oktober 2024? Nah, setelah itu, Sailor terang-terangan ngumumin rencana super ambisius. Mau ngumpulin 21 miliar dolar lagi dari jual saham dan 21 miliar dolar lagi dari utang. Total 42 miliar dolar. Waduh, gede banget targetnya. Reaksi pasar gimana? Positif banget. Saham MSTR langsung ngacir. Malah ngalahin banyak raksasa teknologi dan Bitcoin-nya sendiri di periode itu. Ditambah lagi, ada sentimen politik di AS habis pemilu yang dianggap lebih pro-Bitcoin. Itu ikut dorong harga Bitcoin dari 68.000 ke 99.000 dolar. Terus, seberapa cepat mereka bisa kumpulin dana segede itu? Cuma dalam 4 minggu. Gila kan? Mereka berhasil nambah modal 13,5 miliar dolar. Jadi total yang udah kekumpul sekitar 23,5 miliar dolar. Langkah cepat ini, kata Sailor, nambah nilai buat pemegang saham sekitar 9 miliar dolar dalam waktu singkat itu. Di sini dia ngenalin konsep baru, BTC Yield ala MicroStrategy. BTC Yield, maksudnya? Intinya sih, keuntungan arbitrase. Mereka untung dari selisih harga pas jual saham atau utang di harga premium, terus duitnya langsung dibeliin Bitcoin lagi. Keuntungan spread ini langsung masuk lagi ke Bitcoin. Jadi kayak nambahin Bitcoin gratis gitu. Jadi, semua manuver finansial yang rumit ini tujuannya apa sih sebenarnya? Masa cuman mau jadi kolektor Bitcoin terbanyak aja? Bukan cuma itu. Sailor ngelihat MicroStrategy itu punya dua peran. Pertama, perusahaan perbendaharaan Bitcoin. Kedua, jembatan institusional. Visi akhirnya itu melakukan sekuritisasi kelas aset Bitcoin. Sekuritisasi Bitcoin? Wah, istilah baru lagi nih. Maksudnya gimana tuh? Agak kompleks ya kedengerannya. Intinya gini, mereka mau bikin berbagai macam produk keuangan yang ditempelin ke Bitcoin. Jadi kayak ambil Bitcoin, terus dibungkus jadi produk investasi yang beda-beda. Buat investor yang seleranya juga beda-beda, yang return dan volatilitasnya rendah, sama dunia Bitcoin yang return dan volatilitasnya tinggi. Caranya, MSTR nawarin macam-macam rasa investasi. Ada yang kayak obligasi biasa, aman, target untung 6-12%. Ada yang lebih berisiko, high yield, target 12-24%. Ada obligasi konversi, bisa ikut nikmatin kenaikan Bitcoin, tapi risiko turunnya dibatasin. Jadi risiko sama volatilitas Bitcoin itu kayak dikupas lapis per lapis, ditawarin ke investor sesuai mau seberapa berani ambil risiko. Terus yang dapat untung paling gede siapa? Nah, pemegang saham MSTR-nya, mereka dapat sisa potensi untung yang udah di-leverage, kira-kira 60-65% lah dari dorongan ekonomi strategi ini. Target investornya siapa aja nih? Ada dua kelompok utama. Pertama, investor yang pengen exposure ke Bitcoin, tapi lebih dari 1 lipat. Saham MSTR kan sering dianggap geraknya 1,5-2x lipat Bitcoin ya. Kedua, investor yang penasaran sama kripto, tapi udah bosen sama bunga aset tradisional yang kecil banget. Sailor bilang ada sekitar 300 triliun dolar uang bosan di dunia ini yang cari return lebih baik. Dan ada 200 triliun dolar uang panas yang cari volatilitas dan untung gede. Nah, itu yang mau mereka sasar. Mesin uangnya ini kuncinya apa aja berarti? Ada 4 pendorong utama. 1, ya jelas harga Bitcoinnya sendiri naik. Target Sailor kan 30-60% setahun. 2, volatilitas Bitcoin yang tinggi itu. Jadi bisa main arbitrase dan trading. 3, siklus investasinya cepat banget. Beli Bitcoin kan hitungan hari, beda sama real estate yang tahunan. 4, cara mereka ngumpulin modal yang selalu akretif tadi. Selalu untung dari selisih pas jual saham obligasi. Rencana ke depan gimana? Kalau target 42 miliar dolar itu udah tercapai ya? Ulangi lagi. Gandakan lagi. Terus saja gitu. Target akhirnya,
Wah, ambisius banget. Dia ngomongin kemungkinan MSTR bisa pegang 3 triliun dolar Bitcoin dan nilai perusahaannya jadi 10 triliun dolar. 10 triliun dolar. Gila, gimana caranya? Katanya sih cukup rebut 1% aja dari pasar obligasi global. Dan soal harga Bitcoin, prediksinya lebih gila lagi. 13 juta dolar per koin di tahun 2045. 13 juta dolar per Bitcoin. Wow, angka yang sulit dipercaya ya. Pasti banyak yang ragu. Tapi gimana dengan investor institusi besar yang tadi disebutin namanya? Apa mereka percaya sama visi ini? Nah, ini yang menarik. Kalau kita lihat siapa aja pemegang saham terbesar MSTR, itu ada nama-nama raksasa, kayak Capital Group, Vanguard, BlackRock. Ini kan bukan investor ecek-ecek ya. Iya, pemain besar semua itu. Betul. Jadi kelihatannya paling nggak untuk sekarang, mereka ikut ngebeng di perjalanan ini. Mungkin mereka ngelihat MSTR ini cara unik buat dapat exposure ke Bitcoin yang udah di-leverage dan dikelola aktif. Oke, selain harga Bitcoin yang naik turun gila-gilaan, ada risiko lain nggak sih dari strategi MSTR ini? Risiko yang unik gitu. Ada. Satu yang disebut seller sendiri itu resiko eminent domain. Eminent domain. Apa itu? Itu istilah hukum. Artinya pemerintah bisa ambil alih aset swasta buat kepentingan publik. Tentu ada ganti rugi ya. Pertanyaannya, mungkin nggak pemerintah AS ambil Bitcoin-nya MicroStrategy? Saylor ngaku ini resiko teori aja, kalau misalnya negara jadi sosialis banget. Tapi dia optimis kapitalisme bakal menang. Argumen dia, justru kebijakan paling pinter buat AS itu ya pisahin peran uang. Dolar AS tetap jadi mata uang cadangan dunia, nah Bitcoin jadi modal cadangan dunia. AS malah sebaiknya adopsi Bitcoin, terus jual aja emasnya. Emas itu udah kuno katanya, nggak praktis di era digital. Bakal terdemonetisasi. Wah, berani banget ya statement soal emas. Oke, itu resiko dari pemerintah. Tapi ada satu lagi nih yang futuristik banget di wawancara itu. Soal AGI, kecerdasan buatan umum. Gimana kalau AGI beneran muncul? Apa mereka bakal nyerobot Bitcoin? Nah, pandangan Saylor soal ini juga beda dari yang lain. Dia nggak percaya AGI bakal nyolong Bitcoin. Malah sebaliknya. Dia yakin AGI itu justru bakal pakai Bitcoin sebagai modal cadangan utama mereka di dunia maya, di cyberspace. Kenapa gitu? Logikanya, AGI kan super cerdas. Mereka nggak bakal milih emas atau aset fisik. Terus, mereka juga mungkin susah buat pakai sistem finansial kita yang sekarang. Buka rekening bank, beli rumah, dan lain-lain. Jadi, pilihan paling masuk akal buat modalnya AGI ya aset digital terbaik, yang cepat, global, nggak bisa disensor, Bitcoin. Implikasinya buat kita, manusia? Kata seller, ya beli Bitcoin sekarang, sebelum diborong sama AGI. Kalau AGI udah ikutan pakai, harganya bakal meroket, itu kata dia. Jadi kalau kita rangkum nih ya, ini cerita transformasi yang gila banget dari perusahaan software yang hampir nyerah. Betul. Jadi pionir adopsi Bitcoin institusional pakai strategi finansial yang super agresif, berlapis-lapis, dan semuanya didorong keyakinan penuh dari pemimpinnya. Iya, betul. Ada beberapa poin penting sih yang bisa Anda ambil dari sini. Pertama, keyakinan Saylor yang kuat banget itu beda jauh sama nasihat diversifikasi biasa. Kedua, gimana MicroStrategy pinter banget ngubah diri jadi kendaraan investasi Bitcoin pakai leverage dari pasar modal. Ketiga, inti strateginya itu main arbitrase antara dunia finansial lama dan baru, manfaatin volatilitas jadi keuntungan. Keempat, visi jangka panjangnya yang luar biasa ambisius soal Bitcoin jadi modal utama dunia. Sebuah pertaruhan yang benar-benar besar ya, pada masa depan aset digital. Dan caranya unik banget. Dan wawancara ini ninggalin satu pertanyaan menarik sih buat Anda renungan lebih jauh. Kalau misalnya hipotesis Saylor soal AGI itu benar, tapi kalau AGI nanti milih Bitcoin jadi modal cadangan utama mereka di dunia maya, apa artinya itu buat konsep nilai dan kekayaan di masa depan? Masa depan yang mungkin makin dikendalikan sama kecerdasan non-manusia di dunia digital. Ya, sesuatu buat dipikirkan lah. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.